diincar penunggu pabrik tua. Apa yang saya tulis ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang gak bakal pernah saya lupakan seumur hidup. Kenangan buruk atau baik saya gak bisa menilainya, karena saya percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharganya, termasuk cerita saya ini. Sebelum membaca cerita pengalaman saya ini, saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak bisa memberitahu di mana atau siapa saya, karena saya mau tetap menjadi seseorang yang membagi kisah pengalaman saya, dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya ini. Percaya atau tidak percaya kembali pada diri Anda, karena apa yang saya alami benar-benar terjadi. Daripada banyak intro, saya langsung saja mulai menceritakan kisah saya. Perhatikan sekeliling, mungkin saja ada mereka di samping Anda. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga lain. Bisa dibilang desa saya masih orisinil. Tapi saya nggak akan cerita tentang desa saya. Jangan khawatir, ada waktunya untuk menceritakan tentang desa saya ini. Karena yang mau saya ceritakan jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desa saya. Saya sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desa saya memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan, jauh di hilir sungai. Bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Saya nggak tahu berapa luasnya, yang jelas kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan di samping pabrik, didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini, sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur, terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum, dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis, namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK, gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan, yang akan menjadi latar utama cerita saya. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum saya lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang, zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan. Sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid, atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman saya tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini saya akan memulainya. Seperti yang saya bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu, saya masih menginjak bangku SD kelas 3. Saya cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun entah apakah saat itu adalah hari sial bagi saya, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan saya. Saya masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa saya lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah, tidak ada lapangan di desa saya,
hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik. Awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa saya jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan, maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolom-kolom limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desa saya tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik, karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun, daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore, dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu kami keasikan bermain, sehingga ketika kami sadar, azan maghrib berkumandang, dan hari sudah petang. Kami segera mengakhiri permainan, dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan, yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam. Padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, saya jadi ingat sebuah cerita yang pernah saya dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia saya waktu itu. Dan ketika orang itu asik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik. Sang ayah terus mencari. Tanpa disadari hari mulai gelap, dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar, dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya, di mana terakhir melihat anaknya. Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Wes, ikhlasno yo. Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan, bila anak itu ada yang ngambil, dan sekarang dia sudah nggak ada, atau meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya, dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari, di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor, dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa. Karena kata bapak, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan, mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke cerita saya, hari sudah gelap, dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun saya berhenti, saya melihat gelagat yang aneh di pagar kawat, dan benar saja, saya melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar, seukuran kepalan tangan. Tanpa berpikir panjang, saya berteriak ke anak-anak yang lain. Ono walang gede kui. Ada belalang.
Ada belalang besar itu loh. Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap, kami akan menggoreng atau membakarnya, kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu. Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu, malah mendatangkan malapetaka untuk saya dan keluarga. Sebelumnya saya ingin meluruskan, pabrik yang saya ceritakan bukan pabrik gula Kalibagor. Alasan kenapa saya pakai foto itu, karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai, mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang saya ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur, dan saat ini sudah diratakan dengan tanah, dan mulai dibangun perumahan. Sebelumnya, saya menunjukkan belalang yang sebesar kepalan tangan kepada anak-anak, dan anak-anak buru-buru untuk menangkap belalang itu. Namun belalang itu melompat, lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Saya sama sekali tidak berpikir akibatnya. Sampai di rumah saya mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Saya mengaji di sebuah surau dekat rumah. Tidak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, teman saya, sebut saja Endah, menghampiri saya. Endah adalah laki-laki, tetangga sekaligus teman ngaji saya. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya, dia tidak seperti anak biasa. Dia lebih suka menyendiri. Beberapa anak menyebar rumor kalau Endah bisa melihat hal-hal begituan. Saya sendiri memandang dia biasa saja, karena dulu waktu TK, saya sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa melihat, saya rada nggak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama saya. Kejadiannya waktu saya mau pulang, Endah memanggil saya. Kami berdua masih di dalam surau. Hal yang dia tanyakan membuat saya nggak mengerti maksudnya. Sopo arek sing ngetuti awakmu iku? Siapa anak yang mengikutimu itu? Saya yang bingung otomatis balik bertanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempat saya memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ono arek ngetotno kowe kat mau. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Endah. Saya merinding mendengarnya. Saya ikut-ikut memandang kebun pisang. Tapi saya tidak melihat ada apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Ngapusi kon. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandang saya. Wajahnya masih serius. Aku nek dadi awakmu, gak muleh aku. Koyo aneh areke ngenteni awakmu iku. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Saya sudah gak tahu lagi cara merespon si Endah. Tapi jujur, saya juga merasakan hal yang sama. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan, karena sekonyong-konyong, tiba-tiba bapak datang jemput saya di surau. Katanya perasaannya gak enak, padahal azan isya saja belum. Saya sempat melirik ke Endah, yang masih melihat ke pohon pisang. Malam itu saya gak bisa tidur, badan rasanya panas sekali, tapi saya gak tahu kenapa. Waktu itu saya tidur masih bareng bapak sama ibu, satu ranjang. Tapi bapak ada urusan untuk menjaga pos ronda. Jadi saya hanya tidur bersama ibu. Ibu kayaknya sudah tidur pulas di samping saya. Sampai jam 1 dini hari, saya masih nggak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang nggak enak sekali. Tapi saya memaksa untuk memejamkan mata. Mungkin dengan begitu saya bisa tidur. Ternyata tidak berhasil. Saya masih terjaga, meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin tidak nyaman. Saya akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya saya.
Waktu membuka mata, di atas perut saya ada anak kecil botak, tubuhnya seukuran tubuh saya, duduk dan melotot ke arah saya. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Badan saya tidak bisa bergerak, nafas juga tersengal. Karena ketakutan, saya refleks menyenggol ibu di samping saya. Mak, tangi mak. Bu, bangun bu, kata saya. Ibu akhirnya bangun dengan perasaan enggan. Tapi begitu melihat ada yang tidak beres, ibu langsung bertanya dengan wajah khawatir. Lapo toh nak? Ada apa nak? Tanya ibu. Tidak tahu apa yang terjadi, bibir saya seperti berat untuk berbicara. Ibu semakin bingung. Begitu beliau menyentuh kepala saya yang panas, ibu menjadi semakin panik. Saya akhirnya bisa melawan rasa takut dan coba untuk memberitahu kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut saya. Posisi saya tidur menghadap ke atas, tapi alih-alih saya memberitahu itu, saya malah berkata, Mak, wacano Al-Fatihah, wacano mak. Bu, bacakan Al-Fatihah, bacakan bu. Mendengar saya berbicara seperti itu, ibu akhirnya pergi. Beliau kembali bersama bapak yang wajahnya tidak kalah panik. Bapak yang melihat kondisi saya, akhirnya berinisiatif memanggil orang pintar yang kebetulan tetangga saya. Ibu akhirnya membaca ayat kursi sambil mengusap tangan saya. Sementara saya masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Bapak kembali bersama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang membuka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggapi santai. Sembari Mbah Narno mendekati saya. Beliau duduk, kemudian bertanya kepada saya, Dino iki awakmu apa tongger? Hari ini kamu ngapain saja sih nak? Saya masih diam, bingung. Mbah Narno meminta segelas air putih. Lalu beliau mendoakan air itu. Saya yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Saya tidak tahu apa Mbah Narno bisa melihat makhluk ini. Karena kesannya Mbah Narno terlihat cuek sama makhluk ini dan mengajak saya ngobrol terus. Setelah minum, anehnya saya jadi bisa berbicara lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, Opo sing marahi kon ganggu arek iki? Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah. Arek iki wes ganggu aku. Anak ini sudah mengusikku. Saya bisa mendengar dengan jelas apa yang Mbah Narno ucapkan pada makhluk itu. Namun ibu dan bapak tampak bingung memandang saya dari samping pintu kamar. Ganggu apa maksudmu? Mengusik yang bagaimana maksudmu? Kata Mbah Narno. Kewanku arep dijopok karo arek iki. Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini. Mbah Narno hanya diam. Saya bisa melihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya, masih dengan nada membentak. Jalukmu apa saiki? Kamu minta apa sekarang? Tanya Mbah Narno. Aku njaluk arek iki. Aku minta anak ini, jawab makhluk itu. Saya yang mendengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. Gak iso, tidak bisa. Mbah Narno melanjutkan, sampai awakmu wani njopo arek iki, rungokno aku. Meneh bakal tak orat-arit panggonmu. Tak laporno kowe nggok Maharatu. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kau kepada Maharatu. Saya yang tidak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi saya bisa tahu setelah mendengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih melotot memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi saya. Ngene ae, ayo nggawe kesepakatan. Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan, kata Mbah Narno. Nek sampai arek iki ganggu panggonmu meneh, awakmu bisa ngelakoniku. Tapi inget, kate aku roh awakmu ngetok meneh neng kono, tak babat panggonmu. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat,
Bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu. Saya hanya bisa melihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi saya minuman yang didoakan. Kondisi saya semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya, saya sudah mengganggu kediamannya. Belalang yang saya tunjuk bersama teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu adalah milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang saya lakukan, sehingga mengincar saya, sedangkan teman-teman saya tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan, ada alasan kenapa makhluk itu begitu menginginkan saya. Itu karena saya punya darah hangat, atau bahasa Jawanya, getih anget. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya Bapak menghentikan Mbah Narno. Seolah-olah Bapak tidak mau saya mendengar hal itu. Lain kali saya bakal ceritakan maksud getih anget itu, karena ini menyangkut masa lalu saya. Jauh ke masa lalu, bahkan saat saya baru bisa berjalan. Intinya Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi saya, dan melarang keras saya untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun tidak. Saya akhirnya menurut. Dasarnya saya memang penurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu. Saya punya 2 adik. Jarak umur adik saya yang pertama cuma 1,5 tahun. Sedangkan adik saya yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, saya sama adik saya yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik saya tidak tahu apa-apa soal kejadian saya didatangi makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik saya masih menginap di rumah nenek yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa memberitahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu, adik saya ke sana. Adik saya ke sana ketika mengejar layangan putus. Apakah adik saya celaka? Jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah saya. Yang saya ingat waktu itu adalah sore hari. Saya meringkuk di atas ranjang sendirian. Saya baru saja menangis seharian. Karena pagi tadi, ibu berpamitan untuk bekerja keluar kota. Karena saat itu ekonomi keluarga saya benar-benar lagi buruk-buruknya. Ibu kerja untuk membantu bapak. Bayangkan saja, saya masih kelas 3 SD dan ibu tidak ada. Ibu bilang akan pulang sebulan sekali. Tapi bagi saya itu tidak cukup, karena saya tidak bisa jauh-jauh dari ibu. Tidak ada yang tahu saya menangis seharian, termasuk 2 adik saya yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak membangunkan saya saat azan maghrib berkumandang. Beliau menyuruh saya mandi, lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh dengan badan saya. Karena tidak tahu kenapa, badan saya seperti berat sekali. Jangankan untuk berdiri, buat duduk saja sudah tidak sanggup. Akhirnya saya cuma bisa rebahan sambil memanggil bapak. Bapak datang, bertanya kenapa saya bangun. Dan akhirnya saya bercerita. Waktu bapak memeriksa kening saya, beliau kaget. Karena badan saya panas sekali. Adik saya yang paling kecil ikut dengan nenek. Jadi di rumah hanya ada bapak dengan adik pertama saya. Dan waktu melihat adik saya, di belakangnya ada makhluk tersebut. Saya takut. Saya hanya menangis. Dan bapak kebingungan. Bapak terus memijat saya. Bapak baru sadar saat akhirnya saya berkata, "Arek iku nggak kene, Pak. Anak itu di sini, Pak." Mendengar itu, bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia menyuruh adik saya yang kecil untuk menjaga saya. Tidak henti-hentinya makhluk itu memelototi saya. Saya sangat takut sekali. Adik saya tidak paham apa-apa, tapi di sela waktu itu, saya beranikan diri untuk berbicara dengan makhluk itu. Cara kami berbicara tidak pakai mulut ke mulut, tapi seperti saya bisa berbicara tanpa pakai mulut. Semacam membayangkan kalimat di mana saya dan dia akan mengerti. "Lapo kon mrene meneh? Salahku apa? Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa?" Dia menjawab pertanyaan saya. Walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya besar. "Kon gak salah, tapi adikmu salah."
Adekku, saya bingung. Adekmu ngeruweki panggonku meneh. Saiki aku nuntut iku. Adek kamu mengganggu tempatku. Jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Saya kaget waktu mendengarnya. Terus njalukmu apa meneh? Terus kamu minta apa lagi? Awakmu. Kamu, jawabnya. Saya semakin takut ketika makhluk itu berbicara seperti itu. Lek aku mah, kalau aku nggak mau, adikmu tak gowo. Adikmu saya bawa. Saya langsung bangun, dan anehnya saya bisa bangun lagi. Saya menarik adik saya yang seperti bingung, polos ngeliatin saya. Ojo, jangan, teriak saya sambil menangis. Melo aku ae, awakmu gak bakal nangis meneh. Akeh koncomu nggo kono. Ikut aku saja, kamu gak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana. Makhluk itu masih berbicara. Kemudian saya bisa mendengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung memegang kepala saya. Wes, ojo rungokno bujuk rayune demit. Sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Awakmu wis tak peringatno, tapi awakmu nantang aku. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbah Narno memelototi makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku nuntut janjimu. Panggonku diarak-arak karo dulurane. Aku menuntut janjimu. Tempatku baru saja dirusak sama saudaranya. Gak iso. Mbah Narno berteriak marah. Saya bisa melihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga saya kaget. Ada makhluk besar hampir tingginya sama dengan tinggi pintu. Berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Saya semakin takut saat melihatnya. Aku teko njaluk arek iki tok, gak ono niat nantang panjenengan. Tapi aku gak mundur blas. Aku datang meminta anak ini. Tidak ada niat untuk menantangi Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan saya katanya ditabrakkan ke tembok entah oleh siapa. Begitu saya terbangun, saya melihat mata bapak memerah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno duduk di samping saya. Beliau tampak bersimpati. Saya masih tidak tahu apa-apa, seperti linglung. Saya juga melihat ada istri Mbah Narno. Awakmu kangen mak tongger? Kamu kangen ibu tah nak? Kata Mbah Narno. Saya bingung. Kok bisa tahu? Kemudian Mbah Narno berkata bahwa ibu sedang dalam perjalanan pulang, jadi tidak usah sedih lagi. Saya langsung senang mendengarnya, tapi saya masih melihat bapak yang terlihat sedih. Lah apa toh pak? Kok koyo aneh sedih ngono? Kenapa toh pak? Kok kayak sedih gitu? Mbah Narno lah yang menjawab. Awakmu sabar dilik yo. Mari iki bakal dadi malam dawa kanggo awakmu. Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu. Saya masih tidak mengerti maksud dari Mbah Narno. Tapi semua terjawab ketika ada yang masuk. Itu adalah paman saya, Pak Deno. Saya biasa memanggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak. Kemudian datang ke tempat saya yang terbaring. Sopo wani-wani nyandak ponakanku? Tak keplae saiki. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini. Saya tidak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besar saya, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu om saya, adalah juru kunci desa saya. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua, tapi saya bisa mendengar yang mereka bicarakan. Katanya, makhluk itu ada di dalam tubuh saya. Saya kaget bukan kepalang waktu mendengarnya, karena saya sendiri tidak merasakan apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau saya adalah getih anget. Jadinya makhluk itu tidak bisa mengambil alih tubuh saya, hanya berdiam diri agar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah kepada Joko Gemblung, yang saya perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik.
Kalau dia ingin melukai dirinya, maka saya juga akan kena imbasnya, karena makhluk itu bersembunyi di dalam tubuh saya. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam, dan terus-menerus berkumur dengan itu, sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah saya. Pertanyaannya seputar, "Sopo kon? Tak jurno pisan kon wis wani nyandak keluargaku. Siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku." Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ibu saya pulang. Jam 5 subuh ibu saya baru datang. Wajahnya sedih dan mau menangis. Begitu dikabari, beliau langsung mencari bis untuk pulang. Saya ingat waktu itu. Ibu langsung memeluk saya tanpa henti. Mbah Narno yang pertama berdiri. Beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Saya semakin bingung. Apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil Carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk. Kemudian saya dan ibu. Bapak hanya berpesan agar saya kuat. Saya digendong oleh bapak ke mobil. Tapi bapak tidak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik saya. Saya tidak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh saya. Tapi saya bisa tahu kalau badan saya lumpuh dan tidak berdaya. Berangkatlah saya di dalam mobil. Sepanjang perjalanan, saya hanya dipeluk ibu yang masih menangis. Mbah Narno sama Deno cuma diam. Saya akhirnya bertanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno, ketus. Saya tidak ingat sepanjang perjalanan. Yang saya tahu hanya perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, saya masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah saya di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Saya masih bingung. Ketika mobil berhenti, saya bisa melihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan dan sudah tua, dan di bibirnya ada warna merah-merah. Dia melihat saya dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin berumur 70 tahun atau lebih. Dia berbicara memakai bahasa Jawa Medok. "Jupukno wit kelor iku, Nduk. Ambilkan aku daun kelor, Nak." Dia berbicara kepada seorang perempuan. Umurnya mungkin 15 tahunan, masih muda. Begitu dia memegang daun kelor, dia menghampiri saya. Dipukulkannya daun kelor itu ke kaki dan tangan saya. Anehnya, saya bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno dan Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum berbicara, orang itu sudah tahu semuanya. Dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu saya. Di dalam, wanita itu melihat kepada saya. Wajahnya tanpa ekspresi. Kemudian dia mengatakan, "Pancen anak-ane ulo. Jaluk dipites ben ngerti sopan santun. Memang dasar anaknya ular. Nggak pernah diajari sopan santun. Minta diinjak ini." Saya masih bingung. Di situ saya baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama kali bicara. "Ya opo iki, Nyai? Opo dipaksa metu?" "Gimana ini, Nyai? Apa dipaksa keluar?" "Nggak iso," jawab wanita itu tegas. "Nggak bisa. Ulo iku lunyu koyok welut. Apa maneh, arek iki getehe wanget. Aku wae sampai roh langsung menonton pisan. Ular itu licin kayak belut. Apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kowe kok nggak ngomong duwe dulur koyong ini? Kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak gini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Kulo mboten mikir adoh, Nyai. Yo tak kira diilangi mata hatine wis cukup. Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wanita itu merah, seperti ingin marah. Kemudian dia membentak, "Goblok, kudune, nek kepingin ngilangi yo nggak ngono carane. Harusnya, kalau ingin benar-benar menghilangkan, nggak begini caranya." Setelah itu, saya dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar. Sementara Mbah Narno, Deno, dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, saya dibangunkan oleh ibu.
Diajak makan, kemudian kembali ke kamar. Di situ saya baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu saya tadi namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibu bertanya kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang mungkin malam. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu, seperti semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiri saya, perempuan itu bilang, "Ini untuk menghangatkan badan." Airnya keruh. Ketika diminum rasanya pahit dan nyaris seperti jamu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya saya tertidur. Saya kaget sewaktu ibu membangunkan. Di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan saya. Ibu disuruh tinggal di sini. Ketika saya keluar, saya bisa melihat Deno, Nyai Asih, dan seorang lagi lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka mengajak saya berjalan-jalan malam. Mbah Narno berada di kanan saya bersama Deno. Di samping kiri, lelaki itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang saya tempuh banyak pohon-pohon besar. Dan jujur saya takut, karena seperti sedang diawasi. "Nggak popo, ono aku nggak kene." "Tidak apa-apa, ada saya di sini," kata lelaki itu. Nyai Asih hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci saya. Lebih tepatnya apa yang saya bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena saya tidak bisa melihat, jadi saya hanya bisa merasakan. Setelah lama berjalan, akhirnya saya sampai di pendopo. Seperti semacam rumah, tapi hanya ada satu ruangan. Baunya wangi, dan ketika saya masuk, saya pusing sekali dan nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih memasukkan benda yang biasa dia gigit ke mulut saya. Awalnya saya merasa jijik. Benda yang biasa digigit oleh wanita tua itu tiba-tiba dimasukkan ke mulut saya. Rasanya pahit, sungguh sangat pahit. "Cokoten niku, gigit saja itu." Di dalam ruangan itu hanya ada tempat tidur di tengah. Saya diminta untuk rebahan. Mbah Narno duduk bersila, sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, saya bisa mencium aroma bunga yang menyengat. "Pertama, buka mata batine," kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi saya tanpa ekspresi. Sementara lelaki itu menyentuh mata saya. Dia menyuruh saya untuk menutup mata. Saya pun menurut. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Hanya mendengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan-pelan, kepala saya seperti ditekan. Sakit. Kepala saya seperti diinjak-injak oleh orang lain. Padahal itu hanya tangan lelaki itu yang menempel di mata saya. Setelah saya berteriak-teriak kencang, akhirnya dilepaskan. Ruangan yang awalnya hanya diisi 4 orang, tiba-tiba menjadi ramai. Saya melihat makhluk yang wujudnya macam-macam. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang tidak punya wajah. Saya memejamkan mata kembali, tapi lelaki itu berkata kalau mereka kesini gara-gara apa yang saya bawa. Selanjutnya lelaki itu menjelaskan, dia akan pergi dari tempat ini dengan yang lain, meninggalkan saya di sini sendirian bersama makhluk-makhluk itu. Refleks saya menangis dengan kencang. Mereka benar-benar pergi. Saya memohon-mohon kepada Mbah Narno dan Deno, tetapi sama sekali tidak digubris. Mereka hanya memeluk saya, kemudian pergi begitu saja, menutup pintu. Di tempat itu saya meringkuk, menutupi wajah dengan menggunakan lutut. Saya tidak bisa lagi membayangkan kejadian waktu itu. Sampai sekarang saya masih lemas tak berdaya bila mengingat kejadian itu. Tapi anehnya saya tidak diapa-apakan, saya hanya dipelototi. Cukup lama saya ada di sana, hampir sepanjang malam kalau saya ingat. Sampai saya kaget sewaktu ada yang menggedor-gedor jendela dan pintu, keras sekali. Suaranya bikin saya menangis berteriak. Terakhir yang saya ingat, saya melihat Mbah Narno dan Deno memegangi tangan dan kaki saya.
Sementara Nyai Asih memegangi kepala saya. Badan saya tidak karuan rasanya. Tempat itu sudah sepi lagi, tapi badan saya sakit sekali. Seperti ada ribuan makhluk yang masuk di dalam tubuh saya. Saya hanya mendengarnya. Saya hanya mendengar Nyai Asih berkata, "Tahan, Ger, tahan." Rupanya, semua makhluk itu baru saja dikumpulkan oleh Nyai Asih, Deno, dan Mbah Narno. Mereka dikumpulkan buat dimasukkan ke dalam tubuh saya. Ya, tubuh saya yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Saya menjerit, tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, membuat kulit saya seperti melepuh. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi, karena saat terbangun, saya sudah berada di kamar bersama ibu. Sementara kejadian semalam seperti mimpi bagi saya. Nyai Asih masuk ke kamar, kemudian duduk di samping saya. Kali ini saya bisa melihat dia tersenyum. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya saya dapat menahan rasa sakit itu. Untung kue Nger iso nahan, ulo iku gak gelem ngalih. Basi diajar sakmono akeh demit sing tak lebokno. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi, meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya berkata, kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus, karena dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam tubuh, menguasainya. Tapi masalahnya, tidak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembar, maksudnya jodoh. Begini saja, biar tidak bingung, pernah melihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi. Bahkan sudah diruqyah puluhan kali, tapi jin tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih anget, dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar, alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya, jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu. Yang terutama dicari adalah si getih anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar saya, kebetulan jin itu ternyata tiang kembar saya. Sudah, selesai, Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini saya cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita, pernah ada kasus ini. Seorang wanita tua umurnya kisaran 40 tahun, dan dia adalah getih anget. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah getih anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah, dan kerjanya setiap hari hanya meracau. Keluarganya ketakutan. Mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya. Dan hal yang membuat saya ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu, lebih fasih. Konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dibawalah ke Nyai Asih. Jin yang masuk berusia ribuan tahun, datangnya dari Timur Tengah, dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara, dari membujuk, membuat kesepakatan, namun jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan menyebut Nyai Asih hanya manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu, Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada getih anget di sampingnya. Jangan sampai si getih anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu, bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu,
menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana, karena menempel pada getih anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu, kata Nyai Asih, levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti oleh bangsanya. Saya yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya saya akan seperti ini, diincar? Nyai Asih hanya diam, kemudian berucap, engko yole, iso diawu-awu, tapi nggak iso diilangi. Nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak bisa dihilangkan. Nongko bakal nggawa awakmu mrene nek wis wayahe. Nanti, Pak Ade kamu akan membawamu ke sini jika sudah waktunya. Saya penasaran dengan nasib ular yang merasuki saya. Nyai Asih hanya mengatakan, wis mari, wis ditemokno nang rojone, Maharatu. Sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu. Sebelumnya saya pernah mendengar Mbah Narno mengatakan Maharatu. Jadi saya bertanya kepada Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk? Di sana ada kerajaannya. Dan ular ini adalah anak dari ular yang lebih besar. Wujudnya wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya ada di tengah-tengah pabrik, antara zona timur dan zona barat. Jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, maka ular itu akan mati dihabisi rajanya. Jujur saya masih penasaran maksud raja ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi saya urungkan, yang terpenting saya sudah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Kembali lagi kepada Mbah Narno, Deno, dan Ibu. Saat di jalan, saya teringat, kenapa saya tidak melihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan, kalau itu adalah jin yang selama ini mengikuti Nyai Asih. Jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuh saya. Saya hanya diam. Saya kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan saya hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan saya. Selama ini, ada dunia yang tidak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adik saya diberitahu oleh bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi, termasuk saya. Ibu tidak jadi bekerja dan akhirnya tetap tinggal bersama saya. Tapi semenjak saat itu, saya jadi bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Saya sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Terakhir saya bertemu Endah suatu hari dan dia bilang, waktu lewat rumah saya, dia melihat dari jauh ada wanita bertubuh ular, memperhatikan rumah saya dari jauh. Saya hanya bisa merinding mendengarnya dan memilih untuk tidak berkomentar soal itu. Lain kali akan saya ceritakan kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama saya hidup sampai saat ini, saya mendengar banyak kisah yang tidak kalah membuat merinding setiap mendengarnya, tapi tidak sekarang. Akhir kata saya hanya berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat, dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah, karena bagaimanapun hanya Dialah yang maha tahu dari segala yang ada di muka bumi ini.